siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk videonya silahkan di-on-kan. Mbak tim baru 11 yang join ya, kurang 7 anak ya. Untuk perkuliahan perilaku organisasi, kelompok siapa sekarang yang presentasi? Kelompok 4, Bu. Tentang apa? Tentang kerja tim, Bu. Ya tim ya. Kalau kemarin kelompok terakhir tentang pengambilan keputusan ya. Ya kan? Kemarin kelompoknya siapa? Benar nggak? Tema terakhir tentang pengambilan keputusan ya. Iya, Bu. Ya, lalu kemarin pengambilan keputusan sedikit banyak sudah dipelajari teorinya seperti apa. Yang pasti sedikit mengulas dalam pengambilan keputusan kita harus berdasarkan data. Jadi jangan hanya sekedar kita berbicara. Itu namanya bukan pengambilan keputusan yang valid gitu ya. Jadi kalau kalian besok menjadi pimpinan ya harus memang dalam mengambil keputusan itu benar-benar yang valid. Oke, via usul masih jalan. Terus hari ini adalah kerja tim. Kalian pasti sebelumnya sudah pernah, kalian dapat kelompok untuk mengerjakan mengerjakan tugas, terus ternyata kerja tim. Yang pasti kalian tuh semua sudah praktek. Cuma bagaimana praktek dengan menggunakan teori yang terbaik itu memang yang baik itu memang terlaksana. Ya. Jadi bagaimana kita belajar tentang perilaku kita terapkan dalam organisasi ya sedikit demi sedikit harus dipahami karena nantinya kita akan terjun di dunia kerja gitu ya. Oke, Mbak Maria silahkan langsung aja. Ini yang mau saya screen siapa? Saya jadikan host. Ruswita, Bu. Ruswita, Bu. Ruswita, mana Ruswita? Mana Villa? Kok nggak ada ya? Udah join belum, Mbak Ruswita? Sudah, Bu. Namanya apa? Asus itu, Bu. Walah. Ya, sorry. Saya kira saya nggak tahu. Ya, silakan. Nggak bisa share screen. Udah kelihatan ya, Bu? Sudah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema kerja tim. Di kelompok 4 sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dan rekan saya Maria Salome Titai. Kerja tim. Pengertian kerja tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerja tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian besar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok, anggota yang bergabung dalam kelompok cenderung memiliki berbagai macam potensi ataupun keahlian. Keahlian yang dimiliki tiap anggotanya harus berfokus pada satu keahlian saja. Yang tim, anggota tim sifatnya lebih berkembang dari anggota yang lain. Sebagian besar dari anggota tim tidak hanya bisa menguasai satu bidang pekerjaan saja, melainkan bisa beberapa, sehingga lebih memudahkan terselesainya suatu pekerjaan. Mekanisme kerja di kelompok. Mekanisme bekerja dalam kelompok lebih ditekankan pada sharing dan berbagai informasi mengenai hal tertentu yang dibutuhkan dalam anggota.
dalam tim, mekanisme kerja dalam sebuah tim lebih ke arah dibentuknya beberapa divisi atau kelompok. Kelompok dengan bekal keterampilan yang berbeda antar anggotanya membuat sistem kerja dalam kelompok lebih mengarah dan individualisme. Dalam tim, dengan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh anggota tim, mereka dapat melengkapi kebutuhan pekerjaan satu dengan yang lain. Kelompok. Gaya bekerja dalam suatu kelompok lebih cenderung ditekankan pada satu pihak saja yang disebut pemimpin. Tim. Gaya bekerja sebuah tim sifatnya lebih terorganisir antara divisi satu dengan divisi yang lain. Terjalin komunikasi yang baik, sehingga antar kelompok berpeluang untuk lebih kreatif dan berkembang. Baik, saya akan melanjutkan. Tipe-tipe tim kerja. Yang pertama, problem solving teams atau tim pemecah masalah yang merupakan kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk mendiskusikan berbagai cara peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, self-managed work teams atau tim pengolahan diri, yaitu kelompok pekerja yang terdiri dari 6 atau 10 orang dalam melakukan suatu pekerjaan yang saling berkaitan erat dengan tanggung jawab kinerja ke supervisor masing-masing. Yang ketiga, cross-functional teams atau tim fungsional data, yang merupakan pekerja selevel hierarki yang berasal dari orang-orang dari area kerja berbeda yang bekerja sama menyelesaikan satu tugas. Yang keempat, tim kerja virtual yang merupakan teknologi komputer yang menyatukan perbedaan dan tujuan tanpa tatap muka secara langsung, meminimalkan ketegangan dalam tim. Selanjutnya, dalam kerja tim, untuk menciptakan tim yang efektif, maka perlu dilakukan beberapa cara. Seperti yang pertama, rancangan pekerjaan, yang kedua, komposisi, yang ketiga, konteks, yang keempat, proses. Ya. Mengubah individu menjadi pemain tim. Untuk mengubah individual menjadi pemain tim, maka perlu dilakukan beberapa cara. Yang pertama, seleksi. Setelah melakukan seleksi, akan melakukan pelatihan. Setelah melakukan pelatihan, akan diberikan penghargaan atas hasil yang dicapai oleh karyawan atau orang tersebut. Sekian diskusi atau pembahasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, teman-temannya ditanya. Ada pertanyaan nggak itu? Mbak Maria sama Mbak Rosita. Baik, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan untuk diskusi kali ini. Ada yang mau tanyakan? Ini sudah di-share di grup PPT dan makalahnya Mbak Maria. Tidak mau terima karena ada jadwal vaksin. Oke. Muka rumah sakit. Iya, Miss. Solorot juga dah.
Momo. Yang mau ditanyakan kerja tim? Izin bertanya. Ya, Ya, silakan. Tadi kan kalau kerja tim sama kerja kelompok ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau untuk contoh bentuk dari kerja tim dan kerja kelompok itu misalnya organisasi apa? ya. Sudah dicatat Mbak Maria sama Mbak Reswita. Sini apa PPT-nya yang muncul itu. Ada lagi yang mau tanyakan sambil nunggu jawaban dari kelompok. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi yang pertanyaannya Mbak Huso sudah dicatat ya Mbak Maria? Pertanyaan tadi kan tentang perbedaan antara kelompok dan tim dan berikan contohnya ya. Ya. Iya. Langsung dijawab Mbak Maria.
Baik, saya akan menjawab. Contoh dari kelompok dan tim. Kalau seandainya kalau kelompok itu, kalau yang kita tahu kelompok itu kan kumpulan dari individu-individu itu yang saling bergantung demi mencapai suatu tujuan. Contohnya itu seperti apa? Maksudnya seperti tim bola voli seperti itu, terus tim sepak bola itu kan dalam bentuk kelompok. Kalau seandainya tim kerja itu kalau tim kerja itu merupakan sebuah tim yang dibentuk oleh suatu organisasi untuk tujuan formal. Misalnya di suatu perusahaan, misalnya ada manajernya, terus ada direkturnya, terus ada bawahannya. Oke, Seperti Kang ini Hari. penjelasan dari saya. Ya, siap. Terima kasih. Terima Ada kasih. yang ditanyakan yang lain? Izin tanya, Miss. Ya, Rizka. Ya, tadi disebutkan bahwa anggota tim sifatnya lebih berkembang daripada anggota kelompok. Nah, hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam suatu tim tersebut? Terima kasih. Ya. Siap. Bisa ulang pertanyaannya? Ya. Tadi disebutkan bahwa anggota tim sifatnya lebih berkembang daripada anggota kelompok. Nah, hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam suatu tim tersebut? Yuk, dijawab. Ya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sebentar, saya ke belakang sambil dijawab ya, Mbak Maria ya. siap, Bu. Kenapa tim itu lebih berkembang daripada kelompok? Terus faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sehingga tim itu tuh bisa berkembang begitu kan? Gaya bekerja dalam sebuah tim itu lebih terorganisir antara divisi yang satu dengan divisi yang lainnya, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Terus faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama, dalam sebuah tim itu memiliki anggota kelompok yang berkualitas. Terus yang kedua, memiliki tujuan bersama, karena tim itu kan merupakan suatu tim yang terorganisir atau misalnya suatu perusahaan yang terorganisir. Terus yang ketiga memiliki perannya yang masing-masing dalam sebuah divisi tersebut. Terus yang keempat
segala pekerjaan yang dilakukan itu, setiap divisi itu selalu bekerja secara efisien. Yang kelima itu mengerjakan suatu peran itu dengan bertanggung jawab dan saling percaya antara satu divisi dengan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria dan Kak Rosvita. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, sudah terjawab tadi ya pertanyaannya siapa? Yang pertama Huswa tentang perbedaan kerja kelompok dengan kerja tim itu seperti apa? Di penjelasannya tadi di situ sudah sampaikan kalau kerja tim di situ terdiri dari beberapa divisi dan pasti istilahnya di situ lebih ke mengarah bahasanya ke dalam sebuah organisasi yang memang resmi bahasanya itu tadi. Kalau kerja tim, di mana saya mau memberikan perusahaan, tapi saya butuh tim. Nah, di situ nanti ada divisi apa aja, bagian operasional, bagian lapangan, bagian apa, seperti itu. Tapi kalau kerja kelompok, memang di situ hanya bahasanya kita sharing. Kalian dapat tugas kelompok, kalian sharing. Kalian sama-sama memiliki punya skill, punya keahlian dan skill masing-masing dari kalian pasti kalian utarakan. Seperti itu. Jadi jelas kalau memang kerja kelompok dan kerja tim itu beda, walaupun sekilas orang pasti melihat dua kata ini ya, maksudnya dua kalimat ini, kerja kelompok, kerja tim itu hampir sama. Tapi secara detailnya memang jelas berbeda itu. Terus pertanyaannya Rizka apa ya tadi ya? Hal yang perlu dikembangkan dalam suatu tim, Miss. Yang perlu dikembangkan dalam suatu tim, yaitu satu, jelas kalau kita di dalam tim, kita harus kembangkan skill kita. Kita di bidang apa sih di tim itu? Kita kebagian di dalam bagian apa sih di situ? Sebagai admin kah? Kita sebagai apakah? Yaitu kita kembangkan skill kita. Semua harus memiliki kesadaran, memiliki tujuan. Kalau timnya itu memiliki visi yang sama. Sehingga sama-sama untuk belajar, sama-sama mengembangkan diri, akhirnya di situ terjadi sebuah kerja tim yang kompak. Tapi kalau memang tidak ada kekompakan dalam kerja tim itu, sakar-sakarmu, biasanya seperti itu, pasti tim itu akan jalan sendiri-sendiri. Jadi memang satu, kita harus mengembangkan bahasanya itu tadi ya, apa sih yang menjadi bagian kita? Ya udah, kita tingkatkan aja. Pekerjaan kita tingkatkan. Jadi kesadaran individu itu memang sangat penting. Oh, saya bagian ini, saya harus seperti ini. Kalau tidak ada yang
meningkatkan dalam kesadaran diri ataupun skillnya, yaitu tadi ya, lah bola cuek, tim saya yang penting jalan aja. Nah, pasti seperti itu. Jadi semua yang perlu ditingkatkan satu ya memang harus skill, kesadaran diri kita, kerja tim yang kompak seperti apa. Seperti itu. Pastinya itu kalau sudah terlaksana baik, saya yakin di dalam tim itu tuh akan kompak. Kayak gitu. Apalagi kalian mungkin kalian sudah pernah bahasanya itu tadi ya, praktek ya. Terus saya tanya, kalau BEM itu berarti kerja tim apa kerja kelompok? Kerja tim. Ya, kerja tim kan, berarti di situ ada sekretarisnya, ada bendaranya, ada bagian dokumentasi dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kembali lagi saya jelaskan kerja tim sama kelompok, berarti kalian sudah bisa membedakan di mana memang kalau kita memang punya tim ya emang kita bagaimana membentuk tim itu menjadi tim yang solid. Bagaimana cara membentuk tim yang solid? Semua itu sudah memahami visi dari istilahnya tujuan dari tim itu tuh apa, visinya apa, semua paham itu. Sehingga setelah visinya semua sudah mengetahui, sudah paham, kita melaksanakan sesuai dari bagian kita masing-masing, selalu kita tingkatkan, koordinasi, kesadaran diri lebih ditingkatkan lagi, otomatis timnya akan berjalan dengan baik seperti itu. Ada tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi nggak? Bisa ya, jelas ya. Jadi, ya itu tadi, saya selalu mengingatkan sekali lagi, perilaku organisasi. Saya di sini tidak akan menilai dari seberapa kalian canggih atau pintar menjawab, atau mungkin kalian presentasinya bagus, sebagus apapun itu, saya akan lebih melihat perilaku kalian masing-masing. Bukan kelompok dan juga bukan tim. Namanya aja perilaku. Pasti saya akan penilaian saya lebih banyak bobotnya adalah kepada perilaku kalian masing-masing. Walaupun kita daring, saya bisa mengamati. Dari mana mis mengamatinya orang kita daring? Nah, itu tadi ya. Karena jejak digital itu sangat canggih sekarang ya. Contoh simpelnya, kalian semua ada di grup dan saya hampir mengikuti di grup-grup itu. Nah, saya melihat dari perilaku kalian, terus dari bagaimana kalian berkomunikasi, itu adalah masuk pada penilaian perilaku. Tuh, makanya kemarin di grup saya yang di Wonosobo itu ya saya tekankan, berarti ternyata selama ini yaitu tadi hanya membaca, mungkin nggak dibaca ya, apa istilahnya karena ada tugas ya udah dipenuhi saja tugasnya, mencari teori tentang perilaku organisasi, tapi pada prakteknya masih nol. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Jadi harapan saya, ya wes, kalian sudah mengerti teorinya, dipraktekkan. Bagaimana berorganisasi dengan baik. Komunikasi adalah salah satu bagian dalam organisasi. Bagaimana komunikasi yang baik. Kalau ada orang yang memang berbicara atau apa, ya memang disambut. Misal kalian berbicara, kalian dicuekin pun, kalian kan masih nggak enak. Aku ngomong tembok memangnya ya, seperti itu. Jadi sekarang zamannya digital, jadi kan berbicara, berbicara dalam bentuk digital itu, kalau kita seperti ini, kita bisa langsung ungkapkan. Kalau hanya chattingan kan itu adalah mewakili kita, komunikasi kita. Di situ saya bisa melihat. Jadi dari dulu saya kalau menilai mahasiswa itu lebih nggak ke teori ya, apalagi manajemen pemasaran, kalian sih waktu manajemen bukan saya yang pegang ya, itu langsung pure praktek yang saya nilainya, bukan teorinya. Jadi juga mata kuliah saya yang lain, saya pasti memiliki, apalagi perilaku organisasi ya, pasti perilaku yang saya soroti itu ya. Jadi minta tolong, kalau memang mau nilainya bagus, ya perilakunya harus baik, seperti itu. Perilaku kan saya baik, misal sopan, misal sama dosen, nggak hanya kesopanan itu aja. Banyak kita bisa mengamati cara berkomunikasi, cara menanggapi komunikasi dari orang seperti apa, itu juga ada penilaiannya. Gitu. Jadi silakan. Oh iya ya, saya akhirnya kemarin seperti ini. Kalau saya dapat nilai C sama D, berarti wajar nggak ya? Itu bisa dilihat. Jadi nanti hasil nilai seperti apa kalian bisa menebak sendiri. Jadi saya lebih ke menilai perilaku harian kalian, maksud perilaku kesehariannya ya, seperti itu. Oke, apabila sudah tidak ada yang tanyakan, saya akhiri ya. Sudah azan. Materinya
Mbak Rosita sama Mbak Maria jangan lupa di-share di grup. Nanti setelah ini saya update di apa namanya itu e-learning, nanti bisa absen. Saya info di Google. Saya info di grup ya. Nanti kalau sudah bisa absen. Oke, saya akhiri ya. Sudah Ya, tidak Bu. ada yang tanyakan lagi ya. Ya, Miss. Ya. Cukup, Miss. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Sisi. Oke. Terima kasih, Miss. Selamat